Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Bapak. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan kelima, itu tentang non-deterministic finite automata. Nah, NFA itu bisa kita lihat definisi NFA, bagaimana NFA memproses string, sekuivalensi DFA dan NFA. Nah, ini ada perbedaan antara DFA dan NFA adalah dalam bentuk yang seperti tadi ya, ada Q1, Q0, Q2. Untuk NFA adalah fungsi yang memiliki argumen sebuah state dan sebuah simbol seperti dalam DFA, tetapi mengembalikan himpunan dari 0, 1 atau lebih state. Bisa kita lihat, ada gambar berikut ini adalah sebuah NFA yang menerima string yang terdiri dari 0 dan 1 dan diakhiri oleh 0, 1. Ya. Kalau bisa kita lihat di sini adalah kita memulai dari Q0, Q0 menuju 0 adalah Q0, Q0 menuju 1 adalah Q0, Q0 menuju 0 adalah Q1, Q1 menuju 1 adalah Q2. Definisi sebuah dari NFA dinyatakan sebagai sebuah tebal 5 elemen, yaitu A, Q sigma, Q0, F, di mana Q ya, sebuah himpunan yang berhingga dari state-state. Sigma, sebuah himpunan berhingga dari simbol-simbol input. Q0, sebuah star state Q0 elemen Q. F, sebuah himpunan final state. Dan fungsi transisi yang memiliki argumen sebuah state dalam Q dan sebuah simbol input dalam sigma, dan mengembalikan sebuah himpunan bagian dari Q. NFA dalam contoh 1 dapat dinyatakan A itu adalah Q0, Q1 dan Q2. 0, 1 ada delta, Q0 dan Q2 dengan fungsi transisi delta. Jika tidak terdapat transisi dari state tertentu untuk simbol input diberikan, maka fungsi transisi mengembalikan himpunan kosong atau dinotasikan dengan himpunan kosong. Bisa kita lihat di sini contoh. Gambarkan diagram transisi dari NFA. Nah, kita punya di sini ada Q, sigma, S dan F. Start state, final state. Q, Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4 kita pindahkan ke sini. Ada Q0, Q1, ada Q2, Q3 dan Q4 ya. Kemudian ada 0, 1. 0, 1 termasuk ke dalam sigma. Q0, Q1, Q3. Q0 menuju 0 adalah Q0, Q1 dan Q3. Q0 menuju 1 adalah Q0 dan Q1. Q1 menuju 0 tidak ada, maka diberi himpunan notasi kosong, himpunan kosong. Q1 menuju 1 adalah Q2. Q2 menuju 0 adalah Q2. Q2 menuju 1 adalah Q2. Q3 menuju 0 adalah Q0 dan Q4. Q3 menuju 1 tidak ada, atau disebut dengan himpunan kosong, kasih kosong. Q4 menuju 0 adalah Q4, Q3, dan Q4 menuju 1 adalah Q4. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi Q0 menuju 0 adalah Q0, Q0 menuju 1 adalah Q0. Nah, kalau tidak ada, yang tidak ada seperti apa tadi? Nah, Q1 menuju 0. Berarti Q1 menuju 0 kan nggak ada. Maka tidak dibuatkan, tapi dibuatkan adalah di tabel transisi himpunan kosong atau kosong. Sigma berarti himpunannya kosong, tidak ada. Gambarkan diagram transisi dari NFA. Nah, kita punya Q0 menuju 0 adalah Q0 dan Q1. Q0 menuju 1, Q1. Q1 menuju 0 nggak ada, maka kita buatkan kosong. Q1 menuju 1, Q0 dan Q1. Nah, kita tes. Q0 menuju 0 ada nggak? Q0 menuju 0 adalah Q0. Q0 menuju 0, Q0. Q0 menuju 0 lagi, ini 0 lagi nih, sama dengan Q1. Betul nggak? Q0 menuju 0 adalah Q1.
Kita lanjutkan lagi. Q0 menuju 1 adalah Q1. Q0 menuju 1 adalah Q1. Sementara Q1 menuju 0 ada nggak? Nggak ada. Maka dibuat hitungan kosong. Q1 menuju 1 adalah Q0. Q1 menuju 1 Q0. Sementara Q0 ya, Q1 menuju 1 adalah Q1. Berarti yang nggak ada berapa? 1. Q1 menuju 0 nggak ada. Nah, ekuivalensi dari DFA dan NFA itu dalam banyak kasus lebih mudah membuat NFA yang menerima bahasa tertentu daripada DFA yang menerima bahasa yang sama. Apalagi kan sekarang nih sedang marak-maraknya tentang big data, ya kan? Big data, bagaimana caranya mengolah jutaan data, ribuan data ya dengan bahasa yang berbeda. Nah, NFA itu salah satu model dari implementasi pada saat kita melakukan proses clustering, klasifikasi bahasa. Bisa kita gunakan metode NFA misalnya. Nah, kenapa? Karena lebih mudah membuat NFA menerima bahasa tertentu daripada DFA menerima bahasa yang sama. Nah, kita lihat lagi. Akan tetapi semua bahasa yang dapat dijelaskan oleh NFA itu juga dapat dijelaskan oleh DFA. Bukti bahwa DFA dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh NFA melibatkan konstruksi subset, yaitu mengkonstruksi semua subset dari state NFA. Konstruksi subset itu bermula dari sebuah NFA. N, Q, N, sigma, delta N, Q0, dan Fn. Tujuannya adalah ingin ditentukan deskripsi dari DFA D, QD, sigma, delta D, dan Q0, serta Fd. Sedemikian sehingga LD sama dengan Ln. Perhatikan bahwa alfabet input untuk N dan D sama, yaitu sigma. Dan star state dari D adalah himpunan yang hanya mengandung star state dari N. Komponen atau elemen lain dikonstruksi sebagai berikut. Ada QD adalah himpunan dari himpunan bagian subset dari Qn, yaitu QD adalah himpunan kuasa power set dari Qn. Jika Qn memiliki n step, maka QD mempunyai 2 pangkat n step. Seringkali tidak semua dari state ini didapat diakses dari star state dari QD. State-state yang tidak dapat diakses dapat dibuang, sehingga banyaknya state-state dari D dapat lebih sedikit dari 2 pangkat N. Mesin NFA yang ekuivalensi adalah seperti berikut. Ini diagram transisi ya. Q0 menuju 0 adalah Q0. Q0 menuju 0 adalah Q1. Q1 menuju 1 adalah Q0. Q1 ya. Q1 menuju 1 adalah Q0. Ya, Q1 menuju 1 adalah Q1. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Step Q0 memperoleh input 0 menjadi 0 menjadi Q0, Q1. Ini langkah-langkahnya ya, perhatikan ya. Jadi langkahnya adalah untuk mengekuivalensi tadi DFA. Q0 memperoleh input 0. Q0 memperoleh input 0. Jadinya Q0. Dan Q0 juga memperoleh input 0 menjadi Q1. Ya, Q0 juga memperoleh input 0. Hasilnya adalah Q1. Lakukan tahapan berikut sampai nanti Q1 memperoleh 0 menjadi tidak ada atau kosong. Step Q1 memperoleh input 1 menjadi Q0 dan Q1. Q0 dapat input 0. Q0 tadi dapat input 0 adalah Q0 dan Q1. Ya kan? Nah, kemudian Q1 dapat input 0 artinya kosong.
tidak ada. Berarti sama dengan menjadi Q0, Q1. Nah, ini penjabaran langkah-langkah ekuivalensi. Step Q0, Q1 memperoleh input 1, hasilnya adalah Q1, Q0, Q1 menjadi Q0, Q1. Dan step ya yang kosong tadi adalah inputan 0, memperoleh input 0 dan input 1. Karena memperoleh input 0 adalah tidak ada dan inputan 1 juga 0. DFA yang sesuai dengan mesin NFA adalah sebagai berikut. Ada Q0 menuju A, Q0 menuju A adalah Q1 dan Q0 menuju B adalah Q1. Nah, ini adalah daftar pustaka. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan 5. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh melalui kolom komentar di YouTube Pak Debi Official atau Pak Debi si Penjelajah Dunia Pendidikan. Silakan nanti dibuat kolom komentar atau di blog Pak Debi, pakdebi.blogspot.com. Di dunia pengetahuan boleh nanti download modulnya di sana dan juga boleh bertanya di kolom komentar. Bapak Sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.